Ibu berserah kepadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapak pada saat ini Tuhan kuasa-Mu ada bersama kami Bapak. Kami percaya Tuhan, kami mau bersorak-sorai meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami saat ini Bapak. Engkau yang melawat setiap kami Tuhan di sini ya Bapak. Sekarang Tuhan Yesus kami ingin bersorak-sorai meninggikan nama-Mu dengan pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita semua yang percayakan Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita mau pas kanan kiri kita bilang Allah kita dasar. Haleluya. Haleluya. Kita kasih dari utara selatan terdengar pujian.
saatnya kita mendengar firman Tuhan. Firman yang betul mengenai hati kita. Kita nyanyikan lagu seperti itu. percaya Tuhan, bila kekuatan yang Kau berikan bagi kami sanggup mengatasi, kami sanggup melewati segala tantangan dan rintangan yang sedang ada di depan kami. Bila terus kami rindu bersama-sama dengan umat-Mu tempat ini, menyatakan iman kami bahwa Engkau Tuhan yang baik bagi kami, Tuhan yang tidak pernah kekurangan kasih-Nya untuk mengasihi kami, bahwa kami bawa hidup kami seterusnya tetap di dalam anugerah dan penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa, bila pagi hari ini kami boleh kembali beribadah di tempat ini, memuji, menyembah akan nama Tuhan.
Kiranya Kau menolong setiap kami untuk boleh menikmati kasih kemurahan-Mu. Bapak, terima kasih buat anak-anak yang Kau percayakan di gereja-Mu tempat ini, Bapa. Bila sebentar mereka akan bersama-sama juga mendengarkan firman-Mu di dalam sekolah minggu. Tuhan juga memberkati apa yang mereka kerjakan hari ini. Berkat yang sama mereka juga terima seperti Kau memberkati kami di tempat ini. Terima kasih, berkati para pengajar, berkati para guru-guru, berikan hikmat akal budi Tuhan supaya apa yang diajarkan kepada anak-anak menjadi investasi bagi mereka, terutama dalam rohani di masa yang akan datang. Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan juga kepada para orang tua dan anak-anak ini, Tuhan. Biar di hari-hari ini Kau berikan hikmat-Mu kepada orang tua. Seiring hikmat-Mu, anak-anak dididik dalam hal yang baik, takut akan Tuhan, di hadapan Tuhan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Cukupkan semua kebutuhan sekolah anak-anak, bahkan sampai mereka menyelesaikan studi dan mereka juga punya masa depan yang baik. Terima kasih, Bapak. Kami sungguh memerlukan Engkau di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih, Bapak. Sekarang kami rindu untuk kembali mendengar sabda firman-Mu. Mari Bapak urapi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, kita duduk kembali. Selamat pagi semuanya. Shalom. Ya, senang sekali saya boleh memenuhi undangan untuk menyampaikan firman di tempat ini. Baik, ya, pikir apa saya yang semakin tinggi? Iya, sudah kenal saya kan ya? Sudah, istri saya sudah kenal. Ya, baik. Saya sama-sama saudara ya di Gereja Betani, pelayanan di Gereja Betani Kelapa Gading. Waktu masih ada di tempat yang lama dengan Pak Adi ya. Pak Adi hari ini ikut kan? Pak Adi nakal, Pak Adi yang enggak ikut. Harus diomelin Pak. Iya, baik, kita percaya bahwa dengan kondisi situasi yang ada ini bukan membuat kita semakin lemah ya. Yes. Kok namanya nggak ada yang aneh. Semakin mencari Tuhan, semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan, semakin mengerti rencana kehendak Tuhan. Nah, mari kita dukung pelayanan yang ada di tempat ini. Ya. Kalau kemarin Pak Gembala menyampaikan tentang apa yang disampaikan hari ini tentang kekuatan dalam Tuhan dan keluarga, tapi saya akan sampaikan sesuatu yang penting untuk perkembangan daripada penata layanan di tempat ini maupun dimanapun Tuhan percayakan kita untuk menyelesaikannya. Ya, kita tahu bahwa tantangan memang tidak mudah hari ini ya, dengan adanya sosmed terutama mengganggu sekali akan iman kita. Ya, kadang-kadang kita porak-poranda, orang tua bilang gini, pacar kacir, pacar kacir ambiar, seperti ya. Ya, bukan jadi kepada bisa ambiar, kita juga bisa ambiar, seperti ya. Nah, karena itu kita perlu sesuatu yang kita bangun bersama-sama. Ya, kita percaya tempat ini bukan tempat yang selamanya. Amin. Jadi lebih baik. Amin. Amin. Katanya bukan mengembang ke kanan ke kiri. Amin. Sana ke sini ke sono-sono. Antara Jakarta begitu ke sono-sono. Nah, mari kita akan belajar dari satu pelajaran yang penting untuk kita bisa lihat ya. Oh, tadi lupa namanya ya. Lupa nama saya. Nama saya Pendeta Budi Prasojo. Saya orang Surabaya yang terdampar di Jakarta, sudah jalan 11 tahun ya. Tapi luar biasa Tuhan tuntun sampai hari ini. Apa yang Dia mau kerjakan, saya berkata yes Lord, I am surrender. Amin. Saya punya satu istri saja, 3 anak, satu mantu, Mana yang istrinya? satu mantu dan 3 cucu. Ya, puji Tuhan yang baru lahir baru 7 bulan saudara ya. Amin. Nah, yuk kita kembali ke laptop saja. Ya, hari ini saya akan mengajak Bapak dan Ibu untuk kita bersama-sama membaca dalam kitab Kolose pasal 4. Kolose pasal 4 bisa ditayangkan ya.
ada di layar, saya akan. Nah ini, bersama menjadi instrumennya Tuhan. Kolose pasal 4 ayat 1-6 saya akan bacakan terlebih dahulu dalam terjemahan baru ya. Versi muda Ya. Oke, terima kasih. Ini nanti saya akan. Ini enggak sejarah. Oke. Kolose pasal 4 ayat 1-6. Bawa kitab. Alkitab elektronik itu ada banyak macam-macam ya, ada bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa ini bukan apa, supaya kita lebih belajar untuk apa, mengerti, mudah untuk bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk memberitakan pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakan sebagaimana seharusnya, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh dengan kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah, kalau di dalam terjemahan VMD ada beberapa hal yang ditekankan di sini. Kalau saudara melihat nanti di di dalam Alkitab elektronik, di sana ada satu pernyataan yang luar biasa. Berdoalah senantiasa, dan bila kamu berdoa, selalulah mengucap syukur kepada Allah. Berdoalah juga untuk kami supaya Allah memberi kesempatan kepada kami untuk memberitakan kabar baik kepada orang. Sebab hal itulah aku sekarang berada di penjara. Dan berdoalah supaya kami dapat terus memberitakan rahasia kebenaran yang telah dinyatakan Allah tentang Kristus. Berdoalah supaya aku dapat membuat kebenaran itu jelas bagi orang. Itulah yang harus kulakukan. Bijaksana dalam tindakanmu terhadap orang yang tidak percaya. Gunakanlah waktumu dengan sebaik-baiknya. Bila kamu berbicara, kamu harus selalu baik dan bijaksana. Dengan demikian kamu tahu cara menjawab setiap orang. Nah, ayat nas yang akan kita renungkan di dalam bacaan kita, di dalam ayatnya yang ke-1 bagian B. Ayat 1 bagian B ya. Ingatlah bahwa kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Nah, saya jelaskan dulu tentang apa yang disebut dengan ini, instrumen atau alat ya. Instrumen atau alat. Kenapa cepat sekali? Ya. Apa dia juga mundur lagi. Oke. Instrumen atau alat adalah benda untuk mempermudah kegiatan sehari-hari. Ya. Saudara-saudara, ini alat-alat yang kita pakai ini kan semua alat-alat ya, untuk mempermudah semuanya ya. Ada tangga untuk memperalat supaya mudah, ada kursi untuk duduk supaya kita nggak sakit pinggang gitu kan. Ada tempat air untuk kita bisa minum. Ini semua alat-alat. Nah, kita tidak pernah lepas dari yang namanya alat. Instrumen adalah alat atau benda yang berguna untuk mempermudah. Nah, kalau kita juga melihat di dalam membangun sesuatu, itu juga diperlukan alat-alat. Dalam membangun perlu alat-alat. Ada kolaborasi alat-alat yang dipakai, baik itu alat berat maupun alat yang ringan. Ya, kan nggak mungkin menggergaji kayu memakai ekskavator. Orang ngomong ini kontraktornya sudah gila. Pasti memakai alat-alat yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan. Nah, saya ini
laki tulen, saudara ya. Saya laki tulen. Nah, saya ini suka kalau pergi ke tempat teknik, ya. Saya selalu ingat apa yang saya beli supaya apa? Ketika saya ini mengerjakan sesuatu, misalkan ada engsel yang rusak, ya, saya nggak usah ribut-ribut pinjam tetangga. Saya ambil obeng, saya ambil skrup untuk kembali menyekrup. Misalkan itu sudah longgar, saya pindahkan. Ada gergaji, ada tatak, ada palu yang saya perlukan. Saya perlengkapi semua supaya ketika saya memerlukan, saya tidak usah pinjam tetangga. Malah saya yang meminjami tetangga. Satu kali ada sebelah rumah saudara, dia ganti plat nomor 5 tahunan. Saya lihat dia pakai tang. Susah amat sih om. Iya nih, alatnya dibawa anak saya. Nah, bila saya punya, saya siap-siap kunci pas, kunci ring, ya kunci apa saya siap sudah. Oh ini om pakai om. Dia dengan bilang, enak ya, kalau ada alatnya cepat selesai membangun. Selesai masang platnya, nggak perlu setengah jam, cuma seberapa jam, selesai. Nah, alat ini diperlukan, instrumen ini diperlukan. Nah, tetapi kalau kita melihat di depan ini kan ada drum, ada keyboard, ada gitar, ya, ada bass juga, ada sound system. Ini masing-masing instrumen yang berdiri sendiri. Tetapi ketika berkolaborasi, bekerja bersama-sama, dihubungkan, maka terjadi yang namanya bangunan yang kokoh. Instrumen yang indah bisa kita dengar. Mungkin gak cuma dengan suaranya drum, kan gitu kan? Misalkan kita nyanyi lagu apa? Semua drum dari pertama, coba misalkan Pak Yohan nggak menyiapkan keyboard, cuma drum. Ayo kita puji Tuhan, lagu slow, duk 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 duk, lagu duk duk. Ini apa kita dengar? Tapi dengan adanya alat-alat jadi apa? Harmoni. Ada sesuatu yang bisa kita dengar dengan baik, sehingga kita pulang berkata, oh iya, pujian tadi itu luar biasa. Pujian tadi menarik sekali untuk bisa kita nikmati. Bahkan apa? Dia catat pujiannya, dinyanyikan lagi di rumah, mungkin buka YouTube, dipasang lagi, didengarkan. Karena apa? Mendengar sesuatu yang indah dari sebuah keharmonisasian. Nah, peralatan ini, instrumen ini dipakai untuk membangun. Nah, seringkali kalau kita melihat dasarnya begini, orang percaya ini juga sebagai instrumennya Tuhan. Yang seringkali kita nggak sadar, orang percaya sebagai instrumennya Tuhan. Karena begini, kalau saya mengamati, mempelajari, ternyata tugas dan tanggung jawab ilahi itu sudah diberikan ketika kita percaya kepada Kristus. Orang yang tidak percaya saja sudah punya cita-cita, udah punya pemikiran, nanti ke depan aku mau jadi politikus. Tahun depan nanti cita-citaku mau jadi dokter. Supaya apa? Bisa mengobati masyarakat. Aku mau jadi ekonom, supaya ketika aku masuk kantor yang besar, aku bisa menata ekonomi di situ dan kantor itu survive. Nah, apalagi dalam diri kita, saudara, sebagai orang percaya, ada satu panggilan tanggung jawab yang sering kali kita abaikan. Coba renungkan perkataan ini. Sering kali kita mengabaikan, pokoknya ini udah kena pokok ini repot saudara. Pokoknya ke gereja saja lah, nggak usah neko-neko, nggak usah aneh-aneh. Yang penting datang Pak Yohan, lihat hari Minggu shalom, puji Tuhan, apa kabar, ketemu lagi minggu depan. Itu tidak cukup saudara. Karena ada sebuah tanggung jawab dan tugas ilahi. Ngomong sama saya, tugas dan tanggung jawab ilahi. 2, 3. Tugas dan tanggung jawab ilahi. Artinya sesuatu yang diberikan Tuhan buat kita, saudara dan saya. Kalau kita lihat di dalam kisah-kisah ketika Yesus memanggil orang-orang untuk masuk dalam pelayanan, selalu orientasinya satu, aku memanggil kamu untuk menjadi penjala jiwa.
penjala manusia, tidak ada yang lain. Enggak, dia berkata begini, kalau kamu ikut aku, lihat nanti kamu akan punya rumah yang besar, punya mobil yang bagus. Enggak, saudara. Tetapi ada satu tugas dan tanggung jawab ilahi yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Dan itu diberikan kepada semua orang percaya tanpa terkecuali. Ya, tanpa terkecuali. Pak, aku ini kan tinggal di desa, aku tinggal di Bekasi pinggir, aku tinggal di Bedeng, aku tinggal di sini. Apa yang bisa aku buat? Sekarang tinggal kita mau atau tidak, mau mengerjakan atau tidak mau mengerjakan, mau dipakai atau tidak mau dipakai. Itu aja sebenarnya. Nah, seringkali kita ini menempatkan diri kita bukan seperti apa yang Tuhan lihat dan Tuhan mau. Kita melihat diri kita sebagaimana ada yang memang betul. Saya bukan berangkat dari orang yang yang berada. Ya, saya juga pernah mengalami yang namanya kesesakan dalam keluarga. Jadi bayangkan orang tua saya itu sudah sekolah di negeri, yang waktu cuma membayar 75 perak untuk uang sekolah tiap bulan. Bapak saya nggak bisa bayar. Kebetulan bapak saya punya peternakan ayam, tidak banyak, ya, sekitar 25 sampai 50 ayam. Suka bertelur sudah. Lalu tiba-tiba waktu bayar uang sekolah, bapak saya ngomong begini, ini tolong sampaikan ke guru, bapak enggak punya uang. Bapak bayar pakai 3 butir telur ayam. Kami pernah lakukan itu, pernah tolong. Tetapi tidak menyurutkan Tuhan untuk memberikan pada kami, keluarga. Saya bersyukur ya, dan keluarga saya semua ya, kami 5 bersaudara, semua tidak ada yang tidak melayani. Kakak saya pertama, saya yang kedua, nomor 3 melayani di daerah Gorontalo. Dia bekerja melayani. Yang ketiga juga melayani, masih di Katolik, tapi dia aktif rajin dalam wanita Katolik di dalam, pokoknya berkiprah di situ. Yang kecil juga begitu, suaminya seorang hamba Tuhan. Saya bersyukur bahwa ketika kita sadar ada sebuah panggilan yang Tuhan berikan, itu panggilan bukan diberikan hanya kepada beberapa, tapi semua orang percaya, besar, kecil, tua, muda, ya. Makanya dalam Tuhan nggak ada kata pensiun. Ya, saya bersyukur kalau mau masuk 60 ini masih punya kekuatan untuk melayani. Amin. Ya, saya pensiun nanti waktu Tuhan katakan selesai, dimasukkan dalam peti dan dibawa ke pemakaman. Itu baru selesai. Tapi saya mau supaya ini menyadarkan saya. Nah, coba lihat dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima. 1 Petrus pasal 25. Saya baca dalam VMP. Kamu juga seperti batu yang hidup. Garis bawahi. Kamu juga seperti batu yang hidup. Allah memakai kamu untuk membangun bait rohani yang telah membuat kamu imam kudus, untuk memberikan korban-korban rohani kepadanya yang akan diterimanya. Batu-batu yang disusun, yaitu kita orang percaya tadi, bukan untuk manusia, tetapi untuk diterimanya. Seperti apa yang kita baca dalam Kolose pasal 4 ayat yang pertama bagian B. Kita juga punya Tuhan. Kita ini sebagai hamba-hamba Tuhan, semua tanpa terkecuali. Jadi kita akan baca lebih dalam, saudara. Saya pun ketika menyusui, saya mendapat berkat, ya. Saya susu sendiri, saya mendapat berkat sendiri. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan begini,
Kota yang kasih. Aku bisa apa? Betul gak? Jujur. Aku bisa apa? Nah, ini yang seringkali kita juga lihat bersama-sama. Aku gak punya talenta. Tapi yang mimpin pujian punya talenta menyanyi. Yang di sini punya talenta bermain musik. Aku bisa apa? Gitu kan? Terus apa yang lagi jadi pertanyaan? Aku gak punya harta. Ya sudah, diam aja. Kan begini, orang gak punya duit itu kan sebenarnya juga gak boleh putus asa kan? Betul gak? Wah gak ada duit, wah ngapa-ngapain? Masih bisa. Apa yang bisa kita pakai? Karena apa tadi? Tuhan memberi kepada kita tugas dan tanggung jawab ilahi. Pasti apa? Ada instruksi yang datang daripada Tuhan. Apalagi yang disampaikan, aku bisa apa? Aku gak punya modal yang cukup. Misalkan ini, aku mau buat FA di rumah. Untuk beli air minum aja gak punya. Kan gak ada keharusan untuk air minum, sudah. Nah kita aja mengada-ada, kasih gak apa? Orang mau ke tempatan jadi riwah, saudara. Bahkan di sana kan makan, di sini kalau nggak ada makanan, mana ada orang datang. Ini budaya yang salah. Memang Yesus mengajar pada kita, waktu kita kumpul orang harus ada makan. Tapi bukan gitu juga kali, nggak punya modal apa-apa. Rumahku kecil, nggak mungkin aku bisa FA. Aku punya modal apa? Nggak punya modal apa-apa. Ini pendidikanku terbatas, hanya SD. Bisa apa aku? Ingat saudara, ada tugas dan tanggung jawab ilahi, dan itu pada semua orang. Kemudian apa lagi? Aku tak punya koneksi. Pengen melayani, tapi bagaimana yang ngomong sama Pak Gembala? Bagaimana yang ngomong sama ini? Aku tak punya waktu, sibuk. Lihat, dari pagi terbit matahari sampai terbenamnya, gak pernah selesai. Nah, kita lihat saudara, ini ternyata bacaan kita itu luar biasa. Ya, makanya kita sadar bahwa Tuhan memanggil kita bukan untuk menjadi penikmat. Kepada amin. Jangan bilang ini saudara, bukan penikmat saudara. Kalau nggak nikmat, pindah. Kemarin saya ke Surabaya minggu lalu ada kerabat saya, ketua diaken waktu saya masih di Manyar, dekat banget dengan kami. Anaknya yang usia 17 tahun Tuhan panggil. Ya. Sakitnya aneh sudah. Sakitnya belum menikah 17 tahun, baru ulang tahun Sweet 17, divonis kanker cervix. Diobati, ternyata selesai, menjar kemana-mana. Akhirnya dia siap untuk masuk dalam pulang rumah Bapak. Nah, waktu kami ngobrol-ngobrol dengan Pendeta Krishna Costa, ini asisten Pak Alek, ya. Sudah tahu Pak Alek nggak? Nanti tanya Pak Iwan sejarah Betani kayak apa. Saudara, kalau dengar di luar itu, saudara pastikan bahwa saudara benar-benar di rumah saudara sendiri, ya, bukan di tempat orang lain. Nah, waktu saya bertemu dengan Pak Kris, yuk tahu nggak, nanti itu Pak Budi yang rotan, yang berusaha rotan saudara, itu baru minggu lalu di sebelah situ meninggal. Ternyata Pak Budi ini saudara, itu mulai tahun 79 ada di Betani, nggak gerak sama sekali, ada macam-macam, dia tetap sampai akhir hayatnya dia di Betani. Nah, ini ada kaitannya dengan apa yang kita bahas hari ini. Nah, karena itu coba kita akan belajar dari kitab Kolose pasal 4. Nah, kita tahu bahwa kitab Kolose ini ditulis di mana?
Rasul Paulus. Ditulis di mana? Di Starbucks. Cari inspirasi di Starbucks sambil minum kopi, kopi latte, americano. Dapat dia bilang tidak. Di mana ditulis? Di penjara. Bukan karena dia jahat, karena Injil dia dipenjarakan. Karena banyak orang bertobat dia dipenjarakan. Kalau sekarang kan enggak. Kalau kita selesai khotbah banyak orang bertobat, kemana? Resto. Nanti gak usah ke resto Pak. Saya langsung pulang nanti. Biasa begitu, Pak makan dulu. Enggak, saya mesti pulang. Paulus begitu dia sampaikan firman, di sana sudah menunggu musuh-musuhnya, langsung ditangkap. Dia tidak berkata, apakah salahku? Tidak ada yang salah. Karena Tuhan justru di situ dia apa? Tuliskan nasihat. Hei jemaat yang ada di Kolose, dengar baik. Apa yang Tuhan perintahkan kepada untuk dituliskan bagi kamu yang masih mengalami anugerah di luar, gak seperti aku. Coba perhatikan baik-baik. Pernah gak saudara datang ke rumah sakit atau ke rumah orang yang sakit? Yang seringkali kita beribadah hati untuk berdoa bagi orang, tapi enggak. Orang ini berdoa buat kita. Pernah? Seringkali saya alami. Sebelum Pak Budi pulang, saya berdoa buat mainan Bapak. Justru semakin kuat, saudara. Dia nggak berkata, ya ini salah sini Pak, oh sih, tapi bagaimana Pak, tinggal tunggu waktu. Tapi dia masih bisa berdoa. Kan luar biasa. Seringkali saudara kita ini menganggap situasi yang tidak baik itu musuh besar buat kita, padahal tidak. Justru kita belajar dari Rasul Paulus. Ketika dia di penjara, dia menuliskan sesuatu untuk orang-orang yang di luar penjara. Soalnya kan apa? Orang yang di luar kasih penghiburan pada Rasul Paulus. Justru dia tidak. Ini kan kebalik, karena dia tahu ada apa? Tugas dan tanggung jawab. Karena dia tuliskan, saudara, aku panggil Paulus untuk jadi hambaku, sekalipun ada banyak kesukaran yang akan menimpa dia. Ingat, Tuhan tidak pilih-pilih. Semua orang percaya punya tugas dan tanggung jawab ilahi. Yuk kita belajar 3 hal saja yang kita akan selesaikan di hari ini. Yang pertama, tadi di dalam ayat yang kedua dikatakan tentang hal ini. Berdoa senantiasa dan mengucap syukur. Kalau di dalam TV berkata, bertekun dalam doa, berjaga-jaga dan mengucap syukur. Dan berkali-kali Paulus tuliskan beberapa nasihatnya, termasuk di Efesus, di Filipi, tentang bagaimana berjaga-jaga di dalam doa, ya. Terutama kalau lihat dalam kitab Efesus, bagaimana perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, dan di sana kita berjaga-jaga. Nah, kenapa sih kok Rasul Paulus berkata demikian kepada kita? Berdoa senantiasa dan mengucap. Ini bukan hal yang aneh sebenarnya. Makanya ketika kita belajar tentang Taman Getsemani, ya, Yesus mengatakan pada murid-murid, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Nah, 3 hal yang bisa kita kerjakan sebagai instrumen kerajaan Allah. Ya, tadi ingat ya, catat baik-baik, saudara punya tugas dan tanggung jawab ilahi, dan itu kepada semua orang. Besar, kecil, tua, muda, semua punya tanggung jawab ilahi. Ya, oke. 3 hal yang bisa kita kerjakan sebagai instrumen kerajaan Allah. Yang pertama ini. Kenapa dia baca? Halo?
Kenapa dia nggak keluar? Itu kayaknya nge-lag deh. Oh, Iya. oh terang lagi. Iya. Oke, udah saya lihat layar aja ya. Nih, berdoa senantiasa dan mengucap syukur. Ternyata berdoa itu bukan additional, bukan tambahan, bukan kalau bisa, bukan kalau mampu, bukan kalau sanggup, tidak. Ternyata berdoa, mengucap syukur ini sebuah kewajiban, tugas orang percaya. Amin. Amin. Nah, kadang-kadang kita berdoa kapan? Nanti kalau sudah banyak bocor pakai serep. Nanti kalau bensinnya habis tengah jalan beli bensin literan. Nanti kalau sudah di jalan mogok baru orang dorong. Bukan itu dengan doa. Tuhan inginkan bahwa berdoa itu menjadi bagian atau instrumen daripada kerajaan Allah. Ingat, apa yang kita kerjakan itu untuk apa? Tuhan. Nah, ternyata senjata yang dipakai Rasul Paulus di dalam kesulitan dan tantangannya itu tidak lain hanyalah doa, ucap syukur. Ingat sudah ketika di Filipi, di penjara Filipi, ya, ketika dia menginjil di situ, apa terjadi? Ketika ada seorang yang bernama siapa? Dia penjual kain ungu, dia dimenangkan bagi Kristus. Kemudian dia menginjil, ketemu sama anak buahnya, petenung kan? Petenung atau petani atau peternak? Petenung, ya. Ketika petenung itu bertobat, akhirnya apa? Mempengaruhi yang lain. Gemparlah kota itu, akhirnya apa? Oh, gara-gara Paulus ditangkaplah di masuk penjara. Bisa dia apa? Ngapain? Oh, ya nasib, mengapa begini? Dia ngomong sama Silas, lu Silas gara-gara kamu ini nginjili dia, coba kalau enggak kan enggak begini. Kamu kan yang ngajak aku, Paulus, gitu kan? Ini bahasa saya, Silas ngomong, kamu kan ngajak aku. Loh kalau gitu kita salah berdua dong, gitu kan? Enggak, sudah. Dia mengucap syukur, dia berdoa di situ, Tuhan, tolong dan selamatkan kepala penjara. Ada amin? Amin. Doa itu besar kuasanya. Amin. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Masa doa aja perlu harta, perlu modal, gampang kan? Sudah gampang kita abaikan. Nanti aja, tarsok. Halo, kok senyum-senyum? Pelaku atau korban? Pelaku. Terima kasih bagi saudara-saudara. Nah, kenapa berdoa? Bukti ketergantungan hidup kita pada Tuhan. Bukti kita nggak ada apa-apanya. Ayo, saya bisa berkata, aku ini kuat, nggak ada. Kita perlu Tuhan. Amin. Kan kita kan nggak pernah tahu kapan kita berakhir. Ya. Saya seharusnya kemarin mau melayat teman saya. Dia seorang aktivis di Katolik. Tiap hari dia broadcast ibadah di Bandung, di Surabaya dia broadcast. Dia kirim-kirim ayat. Dan mungkin lalu dia pergi ke Spanyol untuk siarah. Meninggal di Spanyol. Saya pikir, wah, meninggal aja di Spanyol mahal amat. Dan pada suatu 2 minggu dia baru balik. Dan kemarin baru balik ke Indonesia. Hari ini dimakamkan di San Diego.
Karena urus imigrasinya susah. Ini meninggal mahal. Kita bergantung kepada Tuhan penuh. Bukti bergantung kepada Tuhan itu melalui doa. Saya pasti meyakinkan bahwa saudara-saudara yang suka berdoa punya pengalaman dalam doa. Ya, kalau sudah berdoa, teruskan berdoa. Amin. Jangan berhenti berdoa. Lanjutkan berdoa. Janganlah berdoa. Ya, Pak sudah Pak. Pagi hari makan pagi. Siang makan siang. Siang makan sore. Itu laporan saudara. Ya. Kan Yesus mengajar kita. Suka duka, air mata sukacita, pergabungan itu tetap ada dalam kedaulatan Tuhan. Nah, waktu teman saya tadi yang 17 tahun meninggal, pertama dia nggak terima. Masih bagi orang tua berkata, kan begitu kan? Kayaknya itu bukan begitu kan? Orang sakit, kok kamu yang sakit nak? Mama aja yang sakit. Betul nggak? Itu benar apa benar? Enggak, saudara. Ini tadi masing-masing punya tugas dan kewajiban yang ilahi. Dan luar biasa ketika di dalam malam penghiburan keberapa begitu ya, si anak ini ada satu statement dari kakaknya bilang gini, biar kalau kita lihat pelari itu ada maraton, ada sprint. Nah, adik saya itu sprint, tapi dia tetap berlari, tapi jarak pendek. Nah, kita kan maraton, ya. Maraton itu susah kok, gampang. Susah, jauh saudara. Udah apa? Haus gitu ya. Ada Alfamart belok, gitu kan? Belok nanti didiskualifikasi. Kalau nggak belok, haus. Tiba-tiba ingat, waduh, enak ya kalau beli roti burger, ada 3 lapis. Tapi sambil berlari sudah. Belok ke, wah nanti didiskualifikasi. Lari lagi susah. Memang banyak godaan, tapi ingat harus finishing dulu. Oke, cepat karena materi banyak, takut nggak selesai. Mengerti dan mengenal pribadi, kuasa, kasih, dan rencana Allah. Untuk doa itu kita bisa mengerti, bisa setuju dengan apa yang Tuhan buat, ya, setuju dengan apa yang Tuhan lakukan dalam seluruh hidup kita. Jadi nggak ada pertanyaan, ya, mengapa begini, mengapa begitu, hanya kepada profesor, ya. Nah, ketika kita ini perhatikan baik-baik ya, ketika kita berdoa, ya, ini yang saya berikan sehingga kita menolong diri sendiri. Artinya kita nggak ngerepoti orang lain. Bisa mengerti? Ketika kita berdoa, ketika kita mengucap syukur, berarti kita sedang membangun diri sendiri. Itu nggak akan bikin repot orang lain. Betul kan Gus Dur? Gini aja kok repot. Kan dia tahu cara menyelesaikannya. Tentunya dengan kekuatan Tuhan tadi. Dengan pertolongan Tuhan, dengan anugerah Tuhan, dia bisa menyelesaikan. Dengan berdoa, bersyukur, kita menjadi pribadi yang kuat dan tangguh. Berhenti mengeluh, berhenti bersungut-sungut, berhenti menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Betul nggak? Halo? Betul, Amin. Pak. Amin, betul. Karena kita tahu sumbernya, tahu pada siapa kita percaya, kepada siapa kita berharap. Nah, Rasul Paulus di dalam kondisi seperti itu dia tidak menyalahkan Silas, nggak menyalahkan kepala penjara, nggak menyalahkan orang menangkap dia. Dia tetap membangun pribadinya dengan Tuhan. Ingat,
Berdoa itu membangun kekuatan diri sendiri. Ini baru doa, belum firman, belum berpuasa. Ya, ini satu kekuatan yang sebenarnya sudah kita punya, tapi kita kadang-kadang tidak mau. Udah dikasih alatnya, kan nggak mungkin. Tuhan kasih tugas tanggung jawab, nggak dikasih alatnya, nggak mungkin kan? Ya, misalnya sudah kerja di kantor, kamu bagian ini ya, tapi nggak ada mau sama bos, nggak mungkin kan? Pasti dia mau apa? Tugas kamu, Budi, ini ya, pagi gini, nanti minggu ini begini, bulan ini begini, ada rapotnya, saudara. Nggak mungkin nggak dikasih. Nah, justru dalam doa kita mendapat wisdom, mendapatkan hikmat, mendapatkan tuntunan, mendapatkan arahan, sehingga kita menjadi pribadi yang kuat dan tangguh, tidak menyalahkan, tidak bersungut-sungut, tidak ngomel, tidak berkeluh kesah. Nggak enak ya, datang, aduh, belum baru masuk rumah, aduh, kenapa mah, aduh, susah diceritakan, nah sudah repot, susah dibayangkan, dan terus maunya apa, kan gitu kan, aduh, gitu kan. Nah, justru doa kita bisa menimbang, bisa memutuskan, bisa ambil sebuah sikap. Itu penting sekarang, Pak. Dan doa kita menjadi pribadi yang kuat dan tangguh, pribadi yang mandiri, percaya dan mempercayai, penuh kepada pribadi Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Nah, kalau kita lihat Paulus ini dalam perjalanannya selalu ajaib. Saudara, tahun boleh sulit, keadaan boleh berubah, tapi Tuhan itu selalu ajaib. Selalu ajaib. Selalu ajaib. Selalu ajaib. Selalu ajaib. Apa yang Dia buat itu ajaib. Justru doa itu memberi pada kita satu gairah kekuatan. Amin. Pak, doanya kapan? Terserah saudara. Mau pagi, mau siang, mau malam, tapi yang paling enak kapan? Pagi. Amin. Amin. Yang kedua ini baru satu, masih ada 50 lagi. Amin. Haleluya. Pak Yohan nanti jam berapa? Jam 5 baru pulang. Sip, Pak. Yang kedua, di dalam ayat yang kita baca tadi 3 dan 4 ya, berdoalah untuk aku. Di sini siapa akunya? Rasul Paulus, hamba Tuhan. Ya. Nah, saudara, kalau kita belajar ini bisa kita waspadai. Hamba Tuhan itu bukan Superman. Renungkan baik-baik. Hamba Tuhan itu manusia biasa. Kalau lihat barang mewah pasti masih punya keinginan. Manusia biasa. Tapi kadang-kadang sok luar biasa. Dalam apa? Biasa-biasa. Nah, hamba Tuhan ini seorang, bukan orang yang Superman. Banyak, maaf ya, ini di sana bukan di sini, menuntut hamba Tuhan itu sempurna, sampai gembalanya geleng kepala. Ini gimana maunya? Gimana maksudnya? Nah, saudara, saya dulu sebelum menggembalakan kan jadi wakil gembala. Enak masih, saudara. Pada Papa, Pak Gem, ini gimana? Karena begini dia kasih solusi. Pak Gem ini begini-begini. Ya begini solusinya. Masih ada orang yang diajak ngomong. Nah sekarang jadi gembala. Ini gimana? Ada begini. Aduh. Nggak boleh adu-adu ya. Hamba Tuhan bukan perlu dukungan daripada kita semua. Nah, kalau yang pertama tadi sudah beres, yang kedua pasti lumayan lah. Orang sudah bilang jak butuh lah gitu. Lumayan. Ya.
lumayan lah, masih bisa diajak omong, diajak ngobrol, diajak kerjasama, diajak berdiskusi. Tapi kalau yang pertama dikerjakan, ya tadi kepala kok ganti mobil, kepala kok ganti. Saudara, ini di sana di sini nggak ada, tapi di sana sini banyak. Bahkan ada pastor apa? Pastor apa? InStyle. Bajunya, wah ini $250. Ini sekian. Sudah ngapain ini saudara? Itu nama apa? Sirik tanda. Memang susah ya jadi hamba itu susah ya. Susah ya. Sudah kalau saya turuti makan itu sudah nggak ada ukurannya. Yang ajak makan itu sudah bukan di kaki lima. Saya udah lihat satu teman saudara makan di mana? Pinggirnya Pantai Mutiara. Sebelah itu tempatnya yah, tahu yah? Kapal itu kapal yah itu saudara. Saya tuh ada apartemen makan di sini satu menu 500.000. Wah, ya gitu aja tinggal wah saudara. Kasih bayar, tapi ikut nikmati. Betul nggak? Makanya saya nggak mau punya pesawat, saya sudah punya pesawat sendiri, tinggal beli tiket berangkat. Alphard nggak usah beli sendiri, tinggal ada orang Pak naik Alphard jalan saudara. Hamba Tuhan bukan orang yang Superman saudara. Nah, karena itu apa yang ditegaskan Rasul Paulus ini jelas sekali ya. Coba kita lihat ya. Karena itu dia inginkan agar tugas pelayanannya hamba Tuhan itu bisa selesai sampai akhir hayat. Jangan sampai pelayan Tuhan, gembala saudara dalam kondisi nenes. Karena apa? Memikirkan domba-dombanya. Nah, banyak orang berkata begini, melayani kok susah. Ya kalau yang penginjil ya enak saja, ngomong aja di mana-mana gitu kan. Bertobat, nggak bertobat masuk neraka. Dia pergi, ditinggal. Mau diapain? Nah kita kan ngayomi domba-domba, kayak Paulus kan begitu. Dia kan cinta kepada domba-dombanya, karena dia tulis surat, jemaat di Kolose, ayo sama-sama dukung kami sebagai pelayan, dukung kami sebagai hamba Tuhan. Supaya apa? Supaya kabar baik. Bukan supaya dia punya Rolls Royce, enggak. Bukan supaya dia keluar dari penjara, tidak. Bukan dia diberkati beriman, tidak. Tetapi apa? Supaya kabar baik tetap diberitakan. Nah, kita berdoa untuk ini, saudara. Berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang notabene punya tugas tidak mudah. Kan begitu kan? Nanti ya, kemarin saya ikut Suma Papa Serupa ya. Jadi gini, jemaat yang dikata pindah ya, pindah. Kenapa pindah? Ya Pak, mati nggak dilayani. Ya kalau nggak dilaporkan kan juga nggak melayani. Kan kadang-kadang bisa, maaf, kadang-kadang menikah mati ini kan jadi repot kita. Nggak pernah nongol, mungkin pernah sekali, tapi ngaku-ngaku jadi jemaat. Yang sana marah, gitu loh. Bukan kita nggak melayani dia. Ini perlu hikmat, saudara. Kalau saya selama keluarga minta, saya izin dulu. Kamu dari gereja mana? Izin dulu, lapor dengan gembalamu, lapor dengan pengurusmu. Kalau nggak melayani, saya melayani. Nah sekarang kadang-kadang kita apa? Rebutan pelayanan, saudara. Bahkan kalau jemaat saya sendiri pun meninggal, saya tetap balik pada keluarga. Ini mau saya melayani dari keluarga atau dari kami. Kalau kami kan bereskan semua. Kalau enggak, silakan keluarga memilih sendiri. Saya suruh begitu. Tugas ini nggak mudah. Perlu apa? Dukungan dalam doa. Jadi bukan karena apa? Supaya kabar baik tetap diberitakan. Kemudian
kabar baik yang rahasia dibukakan. Nah, saudara kalau datang ke gereja, jangan lenggak kangkung. Bukan gereja, biar Pak lihat. Doakan yang menyampaikan firman. Ada nggak doa tadi buat saya? Ada, Pak. Ada. Pasti Pak. Nanti Bapak nggak enak. Kok lama? Geser pantat, geser. Kapan pulang? Udah lapar. Supaya apa? Dibukakan rahasia. Terus, supaya kabar baik disampaikan dengan sederhana. Semua orang bisa menangkap, mempercayai dan hidupi. Ini ada orang berdoa, sekalipun saya mau katakan, hamba Tuhan punya gelar berjejer. Ya, ada SPH, MTH, MDiv, MPD, ada doktor. Kalau nggak didoakan, ya sebatas di otak saja. Pulang apa? Tadi apa khotbahnya? Waduh, jelimet, waduh pusing, waduh bahasanya terlalu tinggi, waduh repot. Kan kita perlu doa. Pak kok doa terus sih Pak? Ini nggak ada kata lain sudah. Nah, dengan doa ini rahasia firman dibukakan. Nah, yang membuat orang datang pada Kristus apa sih sebenarnya? Firman, kuasa firman. Kan sekarang enggak. Yang buat orang datang sama Yesus apa? Ke gereja Tuhan. Apa yang buat mereka datang? Aduh Pak, gerejanya mah keren. TOPPGT belum pernah aku lihat. Kan gak ngomong begitu. 2, 3 orang berhimpun sepakat, aku ada dan aku hadir di situ. Maka ketika Yesus ditinggikan akan menarik orang datang kepada Kristus. Saudara ingat ketika kegerakan mulai Pentakosta, ada Pensacola, juga ada satu lagi Wills ya. Itu berdoa siapa? Banyak orang. Beberapa orang, bahkan seorang berdoa untuk kegerakan. Nah, kan di sini kan sudah banyak gereja saudara-saudara ya. Jadi masuk sini kan masih ada beberapa di sana. Ya, ayo kita akan melihat ya. Ini bukan persaingan kita, tapi ayo kita buktikan bahwa ketika kita berdoa untuk hamba Tuhan yang melayani, saya percaya sini ada kuasa. Amin. Ya. Dan juga ini saudara penting kenapa kita berdoa supaya hamba Tuhan itu meninggal ini. Ya, di sana. Oke, klik saja. Bisa? Macet ya? Oke, ini. Supaya dengan doa hamba Tuhan itu terjaga. Tadi ingat doa? Hamba Tuhan seorang manusia biasa, bukan Superman. Superman saja sudah gila. Pakai celana aja terbalik. Kan? Jadi kita berdoa supaya ada proteksi. Bukan cuma kecelakaan, tapi apa? Godaan-godaan. Ya, itu benar-benar terjaga. Ya. Ada amin. Amin. Saya percaya kalau diterapkan kepada saudara, ya, nggak amal lagi. Ini akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Amin. Tapi maulah, ya pertama tadi doa sebagai kehidupan, yang kedua berdoa buat hamba Tuhan. Yang musik didoakan, ya, yang singer, yang WL didoakan, ya. Nah, yang WL, yang musik juga berdoa. Halo. Jadi berkembang, punya talenta, nggak perlu doa, salah. Main musik di pop sama di sini berbeda. Nada itu dalam Tuhan itu luar biasa, sudah.
Mengalunnya tuh, wah saudara, kalau itu dibuat sebuah melodi itu luar biasa. Makanya ayo berdoa, bukan cuma waktu pelayanan. Kehidupan doa mesti harus kita punya. Hamba Tuhan berdoa, semuanya berdoa, semua berdoa, terjadi apa? Transformasi. Transformasi. Bukan cuma doa nengi banjir, enggak saudara. Banjir biasa banjir. Mau diapain? Betul enggak? Aku tangking roh banjir ditangking. Ya Tuhan ciptakan hujan kok. Kita ya redor. Kita ya semau gue. Tapi dalam hal ini sudah sebagai hamba Tuhan, ayo kita sama-sama dengan umat Tuhan kita berdoa bersama-sama. Ya. Coba kalau kita lihat selanjutnya, dengan kita berdoa, ini saya skip saja. Sehingga kita yang pertama berhenti menghakimi, menyalahkan hamba Tuhan. Ya, setiap kita berdoa buat hamba Tuhan, berarti kita sudah berhenti. Ya, ini yang penting. Jangan menghakimi hamba Tuhan. Ya, lupa kalau begini urusan Tuhan. Ya, nah sekarang gereja kenapa sih kok pindah-pindah? Nah, saudara begini ya. Bilar Research Center, kalau saudara lihat bukunya dia yang pertama, survei yang pertama tentang dinamika spiritual ya, ternyata animo generasi muda itu tidak ada lagi untuk dengan Tuhan. Yang kedua, di survei tidak ada pertambahan jiwa-jiwa, yang ada hanya perpindahan. Ya, kemarin kami baru meeting dengan rekan-rekan di Jakarta Utara, karena ada 2 gereja di Surabaya besar-besar buka di Jakarta, dan banyak memang di antara jemaat yang pindah ke sana. Kalau kami bersepakat ini bagaimana caranya? Masa kita mau marah sebagai hamba Tuhan? Ya, orang Alfamart sama Indomaret aja jejer. Bahkan apa? Kadang-kadang beda tembok. Yang namanya jual es krim sekarang ada ini ada itu, jejer mepet tembok. Ya sama-sama punya pangsa pasar. Lalu saya usul pada mereka, yuk kita ketemu dengan mereka, bukan menghakimi, tapi ajak sama-sama. Ayo kita berkolaborasi. Ya, kita ambil bawahnya. Karena ini gereja besar ini duitnya banyak sudah. Mau apa saja bisa. Bisa mau beli orang pun bisa. Tapi buat itu caranya. Kan begitu. Jadi makanya di dalam doa itu ada satu hikmat yang Tuhan tuntut. Tidak kan kita mudah menghakimi kok. Tidak mudah menghakimi. Ya justru kita muncul iba, muncul belas kasih. Semakin berdoa untuk hamba Tuhan itu. Ada amin? Ada amin? Amin. Ini bukan pekerjaan yang mudah, tapi kita mau melakukan. Kita kan maunya aman-aman saja ya saudara-saudara ya. Nah ini menjadi partner and prayer bagi hamba-hamba Tuhan. Ya, kalau saya pernah baca bukunya Peter Wagner tentang partner and prayer. Bagaimana dia menjalin hubungan dengan hamba-hamba Tuhan di situ, saling mendoakan, terjadi transformasi di kota itu. Saya membaca bukunya Rick Warner yang ini apa saudara, yang David Soul apa yang apa itu yang kok jadi lupa. Iya, Rick Warren saudara. Itu kejauh begitu. Ada partner and prayer. Ada doa-doa di situ dinaikkan. Nah kalau perlu saudara datang awal. Sebelum kita ibadah, doa dulu sama-sama. Itu saudara, Pak gak ada waktu. Saudara ini sabatikal. Untuk Tuhan. Bukan untuk piknik. Piknik di rumah Tuhan. Rekreasi di rumah Tuhan. Supaya apa? Supaya tadi
Tidak ada judgment kepada hamba Tuhan. Ada sesuatu pengertian. Nah, saudara, ini saya sampaikan nanti bulan depan di gereja kami. Datang awal, sama-sama berdoa. Saudara sebut apalah, pre-service apa, terserah saudara. Tapi berdoa bersama-sama, minta sama Tuhan. Ada revival terjadi. Ya, kan biasa begitu tuh, hamba Tuhan datang apa? Terakhir dikawal. Nah, saya setuju dengan gereja Injilis. Itu kalau saya diundang, saya nggak bisa terlambat, harus tepat waktu. Tadi saya terlambat karena saya selesai tadi jam 9:04, saya kejar waktu sampai sini jam 10:05. Kalau di gereja sana, saudara, itu benar-benar diatur. Lonceng bunyi, ada pujian dinaikkan, preludnya dinaikkan, saudara, masuk sama-sama, ya. Jadi benar-benar ibadah, gitu. Saya percaya kalau kita menghormati hamba Tuhan, kita menghormati utusan Tuhan, ada sebuah pekerjaan Tuhan yang besar Tuhan sedang nyatakan. Amin. Berhenti menyalahkan, ya, justru jadi partner, ya, saling mendoakan. Ya kan juga Rasul ngomong begitu. Hendaklah kamu saling mendoakan supaya apa? Yang lemah mendoakan yang lemah, yang kuat mendoakan, sama-sama berdoa supaya kita dapat kekuatan yang baru. Ingat saudara, kita juga punya Tuhan, itu Bapa di surga. Ya. Kemudian lewat hamba Tuhan kita melihat kabar baik. Saudara, kabar baik, ya, bukan curhat bareng, curhat yuk, gitu ya. Ada sesi curhat, enggak, saudara. Selalu kalau jemaat datang, sebab ada tertulis, percaya saja, pulang bawa berkat, itu yang disampaikan, saudara. Bukan, oh sama ya, sama-sama saja. Mas, yuk kita nangis bareng, yuk enggak, saudara. Justru ini menjadi satu kekuatan, ya. Lewat hamba Tuhan kita melihat kabar baik, Injil Yesus yang penuh kuasa mengubahkan hati banyak orang. Yang ketiga ini, ya. Yang tadi ingat yang pertama apa? Berjaga senantiasa dalam doa, bertekun dalam doa, dan berdoa mengucap syukur. Yang kedua, berdoa untuk hamba Tuhan. Yang ketiga, bijaksana dalam hidup. Ini bagian kita, saudara, ya. Nah, di dalam ayat yang kelima tadi sudah jelas di dalam surat Kolose, ya. Ini, yang pertama, tindakan kepada orang yang belum percaya, ya. Jangan mudah menghakimi orang yang belum percaya, ya. Justru ketika kita berdoa, kita punya compassion, punya belas kasih pada orang yang belum percaya. Kalau kita memusuhi dia, kapan dia mau bertobat? Kalau kita tetap memusuhi dia, kapan kita bisa mengimpartasikan kasih buat setiap mereka, ya. Kemudian pergunakan waktu sebaik mungkin, ya, kan sudah atur waktu betul-betul, ya. Jangan tarsok, ntar besok, lama-lama nggak jadi, ya. Maunya sih, tapi ayo kita berhenti untuk apa? Tarsok, ya. Ada waktu, selesaikan dengan baik, ya. Ini berarti apa? Tidak ada pengguna. Kalau sudah belajar tentang manajemen, ya di satu ada penting, tidak penting, dan sebagainya itu sudah pasti bisa baca. Kadang-kadang kita yang tidak penting jadi penting akhirnya. Kenapa? Tarsok tadi perlu apa? Perlu ada sebuah agenda, ya. Ibu rumah tangga perlu agenda nggak? Perlu. Kalau nggak pusing kepalanya. Hari ini sok, besok sok, minggu depan sok. Di pasar lagi banyak orang jual wortel ya, Mas. Ya. Itu permanajemen, saudara. Ya, itu. Jadi bijaksana dalam mengelola waktu, bertutur kata dan bertutur sapa, ya. Ini penting sekali sebagai orang percaya. Nah, kita tahu nanti kerucutnya apa, saudara, ya. Menjawab dengan bijak setiap pertanyaan yang memungkinkan konflik, ya. Sudahlah, tidak usah mesti debat. Teman saudara ngajak debat, tidak usah diladeni, ya. Apalagi perbedaan agama, tidak usah. Dasarnya sudah salah,
Kita nggak pernah ketemu dasarnya. Omong Isa itu dalam versi mereka dengan Isa bagi kita juga beda, sudah. Ya, maka tidak usah diladeni, ya. Itu juga perlu hikmat. Nah, sehingga di sini kita dapat menyatakan diri sebagai terang dan garam dengan bijaksana, dengan hikmat Tuhan. Kok bisa kamu ya punya pikiran seperti itu? Ini namanya bijak, saudara. Ya, kalau sudah lihat di dalam Roma pasal 12, di sana ada karunia menasehati, ada karunia untuk memberi dan sebagainya. Itu sebagai sebuah kekuatan daripada, ingat tadi, kalau kita yang pertama kita kerjakan, maka kita jadi pribadi yang tangguh dan kuat, ya, memiliki buah kehidupan yang baik pasti, saudara-saudara ya, karena hidup kita dituntun oleh Roh Allah sendiri, ya. Kemudian juga menuntut banyak orang datang kepada Kristus, menuntut banyak orang kepada jalan kebenaran, ya. Saudara tidak usah banyak oar-oar, hidup bijaksana, banyak berdoa. Saya percaya orang lihat dari kita, kamu kok berbeda. Zakharia 8:10 berkata begini, 1 orang Yahudi akan dipegang oleh 10 dari berbagai-bagai bangsa, dan mereka berkata, aku mau ikut engkau sebab aku telah melihat Allah. Jadi kehidupan yang natural, tidak usah dibuat-buat, ya. Kan sekarang lagi musim ini ya, pendeta tuh pakai baju apa sih yang enak dia? Nanti pakai jeans kayaknya pakai proyek, pakai baju biasa kayaknya orang biasa, pakai jas kok mentereng. Susah, saudara-saudara ya. Sudah, hati kita yang bicara saja. Mau pakai apa saja terserah, ya. Yang penting kita apa? Di hadapan Tuhan tuh benar-benar apa adanya. Nah, karena itu kita mungkin tidak setenar kita ya, tidak setenar hamba Tuhan di Indonesia maupun luar negeri, karena khotbahnya, karena musik pujian bagus, ya. Nggak usah minder, nggak usah minder. Aduh Pak, kalau situ bikin pujian Pak, rasanya ini pada ngangkat semua, angkat apa saudara? Ya saudara, sederhana ya, gereja kita ini kan dibangun dari praise and worship. Saya kebetulan ada di Betani mulai tahun 87. Waktu zamannya Pak Niko di sana, Pak Rivi di sana, saya tahu betul bagaimana mereka membawa pujian itu tidak aneh-aneh, tidak neko-neko. Dari hati yang paling dalam dia naikkan, ya, dia naikkan dengan luar biasa. Dia tiba-tiba di sana ada orang menangis 2 jam. Ini baru pujian belum firman. Ya, saudara, apa gak rindu? Saya pun rindu gereja Betani mengalami seperti ini lagi. Saudara, main doa malam di sana tuh, sudah luar biasa. Gedung itu kalau duduk menampung 3.600. Doa malam bisa lebih, 4.000-an lebih. Tiap Kamis itu saya saksi mata. Itu orang dari mana saya nggak tahu. Orang dari luar kota, dari Sidoarjo, dari Paso, dari Probolinggo datang. Hanya untuk doa malam jam 10. Karena apa? Ada menikmati hadirat Tuhan. Saya rindu terjadi lagi. Bukan karena apa? Menariknya ruangan, dinginnya AC. Ya, memang bisa. Rasa AC kan membuat kita gemetar, merinding, saudara. Tapi hadirat Tuhan bila kita izinkan alami kembali. Mungkin kita nggak setenar mereka, tapi saya percaya dengan doa-doa kita, ya, yakini saudara, tempat ini mungkin hari seperti ini, ya, sederhana sekali, tapi saya percaya ketika ada orang-orang yang berkualitas di situ, berkualitas di sini, Tuhan akan mempercayakan yang lebih besar. Tapi kalau sudah besar jangan sombong. Jangan sombong. Ya. Jadi karena itu saudara jangan minder, ya, jangan minder. Yang kedua, namun kita sudah menjadi bagian kecil. Ya, kalau lihat bangunan ini kan, gedung ini kan, kira-kira ada apa aja di gedung ini? Yang kelihatan pasti AC, kursi. Yang nggak kelihatan, mungkin jadi tanah uruk, mungkin jadi batu bata. Tadi ingat apa? Dibangun sebagai rumah. Udah lupa. 1 Petrus 2 pasal 1 Petrus 2 ayat yang kelima.
dibangun sebagai bangunan rohani. Nggak harus nonjol, minimal jadi bagian terkecil. Setiap saudara, doa saudara, itu sama gajinya nanti di surga. Betul nggak? Halo? Berapa gajinya? 1 dinar 1 hari. Betul nggak? Nah sekarang kenapa ada klasifikasi? Karena paling umum klasifikasi manusia sendiri. Dimanya saja dulu kalau ibadah itu wah sekian. Bikin gedek-gedek orang luar. Ya, bukan masalah itu sebenarnya. Sama. Gaji yang beres-beres kursi, yang bersih-bersih, yang sound system, yang multimedia, sama gajinya 1 hari 1 dinar. Mau diberkati gereja ini? Amin. Mau diberkati? Amin. Kapan kira-kira? Kapan? Sekarang. Sekarang. Ya memang sekarang ini kita mesti menata ulang, ya banyak hal, ya. Jadi hal kecil yang kita kerjakan itu sudah mewarnai hidup ini, mewarnai. Nah siapa tahu dari gereja ini muncul anggota besar. Amin. Pak Yohan gak boleh iri. Amin. Dia buka, mungkin di Kerawang, di Cikarang, 1000 jemaatnya, ya sudah rilis saja. Amin. Kan begitu. Nah karena itu ada satu ayat yang luar biasa, ya. Yohanes pasal yang keempat ayat 36-37. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. So dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Jadi yang berdoa gak usah kecil hati. Jangan berkata, loh itu jadi karena doaku. Enggak juga saudara. Kita sedang berkolaborasi, bekerja sama supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, kalau sudah begini nih, gereja enak. Enak, nggak ada perselisihan, nggak ada kecurigaan, nggak ada kemarahan, nggak ada kedengkian. Kalau muncul hamba Tuhan yang baru, saya percaya akan dirilis, pergilah jadikan semua bangsa. Amin. Nah, aku dapat apa? Tuhan kasih lagi yang baru, dilatih, dikirim lagi, datang lagi, kirim lagi, datang lagi, kirim lagi. Saya percaya semakin banyak orang bertobat karena Kristus, semua akan bersuka cita. Amin. Ayat paling terakhir sebentar, penguji bisa kembali. Ya, ini pas 11:45. Betapa rasa syukur di 1 Korintus 15 ya 57-58. Betapa besar rasa syukur kita kepada Allah untuk semua ini. Dialah yang telah memberikan kemenangan kepada kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara sekalian saya kasihi, karena kemenangan pasti datang, maka berdirilah dengan teguh dan tetap lakukan segala pekerjaan Tuhan, karena saudara tahu bahwa dengan adanya kebangkitan, apapun yang saudara lakukan bagi Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tidak akan sia-sia. Baik yang berkhotbah, yang berdoa, yang memimpin pujian, yang datang ke sebaat, semua mendapat upahnya. Bisa nangkap? Bisa ngerti? Kalau enggak saya ulang lagi. Baik, kiranya firman Allah hari ini menolong setiap kita untuk melihat bahwa rencana Allah itu besar dalam kehidupan kita. Ya, dengan apa? Kita selalu berdoa, senantiasa berdoa, tekun berdoa sambil mengucap syukur. Doakan hamba-hamba Tuhan, ya bukan cuma di sini. Ya kalau di gereja sebelah saudara, hamba Tuhan doakan mereka. Ya, mau? Pas Pak Yohan aja didoakan, enggak gitu. Semua hamba Tuhan, semua pembesar, semua pihak dari pemerintah
juga doakan supaya apa? Ada sejahtera. Amin. Amin. Nah, kalau sejahtera kan enak, saudara ya. Mau kemana? Ada teman, ayo sini makan, ayo sini makan, ayo sini makan, kan begitu. Namanya damai sejahtera. Damai sejahtera diiringi dengan apa? Kelimpahan. Tapi damai dulu baru limpah. Kalau limpah nggak ada damai, namanya kurang sejahtera. Baik, mari kita akan memuji kita berdoa. Terima kasih buat firman yang memberkati juga hamba-Mu di pagi hari ini. Kami percaya setiap kami umat-Mu pun diberkati dengan apa yang menjadi pesan firman hari ini. Bapak, terima kasih Bapak, tolong setiap kami untuk boleh menikmati kasih kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih memberkati firman-Mu dalam kehidupan kami sekarang sampai selama-lamanya. Berkat atas kami dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Oh, saya. Haleluya, terima kasih kepada hamba-Nya Pendeta Petrus Budi yang telah memberitakan firman Tuhan pada siang hari ini. Kita akan memberikan persembahan kita. Saya undang kepada petugas untuk melayan Tuhan pada hari ini. Baiklah, mari kita berdoa dalam doa. Selamat siang Bapa, selamat siang Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu Tuhan yang Kau telah bagikan Tuhan pada kami Tuhan Yesus pada siang hari ini Bapa. Tuhan, kalau sebentar ya Bapa, kami akan memberikan yang terbaik ya Bapa daripada kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kiranya Bapa akan berkati persembahan kami Tuhan Yesus. Biar Tuhan persembahan Tuhan Yesus bisa terus ya Bapa untuk menjadi yang terbaik ya Bapa untuk kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kiranya Bapa Engkau berkati kami setiap kami yang memberi Tuhan. Dan kami siapkan hati kami ya Tuhan untuk memberikan yang terbaik ya Bapa untuk-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita angkat satu pujian, Yesus terkasih jiwa. Oh
kasih kami mengucapkan kepada hamba Tuhan Pendeta Petrus Budi Prasanto yang telah memberitakan firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati dalam kehidupan pelayannya dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pengumuman kita pada hari ini, ibadah fellowship akan diadakan secara online di link Gereja Betani Immanuel yang akan dibagikan di grup WA Gereja Betani Immanuel setiap hari Senin dan juga Rabu pukul 19.30. Selanjutnya akan ada ibadah SOM yang akan diadakan pada hari Kamis. Bagi saudara-saudara murid-murid SOM diharapkan untuk hadir. Kita sama-sama belajar yang akan diajar oleh Pendeta Yohanes Ferlin Panjaitan, yang kita akan belajar bersama dengan Gereja Betani AOE di grup link Gereja Betani AOE yang akan dibagikan di grup WA Betani Immanuel setiap hari Kamis pukul 19.30 sampai dengan selesai. Selanjutnya pada hari Sabtu akan ada ibadah doa fajar yang akan diadakan setiap pukul 5 pagi di hari Sabtu di Gereja Betani Immanuel, dan akan dilanjutkan oleh ibadah WBI pukul 12 siang di Gereja Betani Immanuel, dan dilanjutkan dengan ibadah FA setiap hari Sabtu pukul 5 sore di Gereja Betani Immanuel. Kami mengundang kepada saudara-saudara sekalian untuk hadir dalam ibadah-ibadah di hari Sabtu. Selanjutnya pada hari Kamis kita akan beribadah bersama pada hari Senin, hari Minggu. Hari Minggu kita akan beribadah bersama di ibadah raya kita pukul 10 pagi sampai dengan selesai, dan akan dilanjutkan dengan ibadah youth yang akan diadakan hari ini jam 12:30 siang. Untuk anak-anak muda sekalian diharapkan untuk hadir dalam ibadah youth kita pada hari ini. Baiklah, kita akan menutup ibadah kita. Kita akan satu penyembahan. kasih ya Tuhan, di mana Engkau telah memimpin ibadah raya kami di Gereja Betani, Jemaat Immanuel, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ya Tuhan. Materaikan firman-Mu ya Tuhan, dan kami percaya firman-Mu begitu luar biasa, yang menguatkan, yang mengingatkan, yang menasehatkan kami ya Bapa pada siang hari ini ya Tuhan, agar kami terus berdoa secara mengucap syukur yang lebih dalam lagi ya Tuhan, yang menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Ajarkan terus kami ya Tuhan, agar kami
diberikan roh hikmat ya Tuhan, agar kami terus mendoakan hamba-hamba Tuhan yang telah Engkau utus ya Tuhan, dimanapun hamba Tuhan Engkau tempatkan ya Tuhan. Berikan kekuatan kepada hamba-hamba Tuhan, sehingga firman-Mu akan tersampai dengan luas ya Tuhan, dan menjadi terang dimanapun firman-Mu Engkau taburkan ya Bapa. Urapi hamba-Mu Bapa Pendeta Petrus Budi Prasojo ya Tuhan, yang telah memberkati kami pada siang hari ini ya Tuhan. Ini bukannya suatu kebetulan ya Bapa, tetapi karena kehendak-Mu lah ya Bapa, sehingga Bapak Pendeta Budi ya Tuhan dapat hadir di tempat ini ya Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan Kau berkati di setiap pelayanannya ya Tuhan, dimanapun Pak Budi Prasojo berada ya Tuhan, akan menjadi kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Terus ya Tuhan topang di setiap pelayanannya, berikan kekuatannya ya Tuhan, di dalam setiap rintangan apapun juga kami percaya Engkau akan turun tangannya Tuhan untuk memberikan kekuatannya ya Bapa. Beserta Ibu ya Tuhan, Kau berikan topangannya Tuhan, agar menjadi tiang doa di setiap pelayanan Bapak Budi Prasojo ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, keluarga Pak Budi ya Tuhan dipenuhi dengan api kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu ya Tuhan, Gereja Betani Indonesia ya Tuhan. Kau jamah, Kau urapi ya Tuhan, Dewan Rasuli ya Tuhan, para di sinode ya Tuhan, para pekerja ya Bapa. Kami percaya Kau berikan hikmat-Mu ya Tuhan, agar gereja-Mu, Gereja Betani Indonesia ya Tuhan, akan menjadi terang dimanapun gereja-Mu berada ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, urapi dan jamah Bapak Korda kami, Bapak Insinyur Andreas Kurniawan. Kau berikan kekuatan, penyertaan-Mu sempurna di setiap pelayanannya ya Tuhan. Dan begitu juga dengan Bapak Pembina kami, Bapak Pendeta Andreas Adi ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Roh-Mu ya Tuhan akan terus bersatu kepada kami ya Tuhan, untuk terus memuliakan, memuji nama Engkau ya Tuhan. Bapak Pendeta Pembina kami ya Tuhan, diberikan damai sejahtera oleh Engkau ya Bapa, dimanapun beliau berada ya Tuhan, diberikan damai sejahtera ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas negara kami ya Tuhan, yang begitu luas ya Tuhan, yang begitu damai ya Tuhan, karena Engkau turut campur di dalam negara Indonesia ya Bapa. Kau jamah ya Tuhan para pemimpin kami, dari Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, serta jajaran pemerintahan pusat sampai daerah, sampai RT RW lingkungan kami ya Tuhan. Kau jamah ya Tuhan, jadikan kami ya Tuhan untuk terang, menjadi terang dimanapun kami berada, sehingga firman-Mu akan tersampai dengan luas ya Tuhan di negara kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami hendak berpisah satu sama yang lainnya Tuhan. Kami percaya Engkau akan menyertai perjalanan kami pulang ya Tuhan ke tempat kami masing-masing, dan kami akan membawa damai sejahtera ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, sebelum meninggalkan tempat ini ya Tuhan, kami percaya Engkaulah yang memberkati melalui hambanya Pak Budi Prasetyo ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama angkat hati kita kepada Tuhan. Sekarang pulanglah dan terima dengan iman berkat anugerah rahmat daripada Bapa yang berlimpah-limpah turun atas setiap kita, menaungi dengan kuat kuasa daripada nama Yesus dan Roh Kudus yang terus membawa kita kepada jalan kemenangannya, dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dalam pelayananmu, dalam kesehatanmu. Dibuatnya engkau berhasil. Kami tahu engkau punya rencana besar bagi kami. Kami terima segala kebaikanmu dan berkat-berkatmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kita pulang dengan membawa dan terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semua. Shalom saudara, bagi saudara yang memiliki famili di daerah Kelapa Gading,
bisa menghadiri ibadah di Betani Kelapa Gading Siap. yang digembalai oleh Bapak Budi Prasojo. Amin. Kita satu naungan, yaitu Gereja Betani Indonesia. Amin.